Pencemaran air akibat limbah terjadi di pesisir pantai Ancol, Jakarta Utara. Jutaan bangkai ikan ditemukan mengambang di bibir pantai dan menimbulkan bau tak sedap. Belum diketahui penyebab pasti kematian ikan-ikan ini, namun aktivis lingkungan menduga adanya pencemaran lingkungan dari limbah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut beberapa waktu sebelumnya fenomena serupa juga ditemukan di kawasan Jakarta Selatan. Badan Pengelola Lingkungan Pemprov DKI tengah menyelidiki penyebab kasus matinya ikan-ikan ini. Kemungkinan dari sungai masuk. Kenapa? Karena kita juga temukan, kamu tahu nggak kolam ikan di epicentrum itu loh? Kolam ikan itu kan bukan sungai, kolam. Bawahnya sungai, ini kolam nih. Nah ketika debit airnya naik, airnya masuk ke kolam ikan ini. Kematian misterius jutaan ikan di pesisir utara pantai Ancol diyakini pegiat lingkungan hidup Walhi disebabkan oleh pencemaran limbah pabrik di sejumlah aliran sungai yang bermuara ke pantai. Entah itu limbah dari rumah tangga atau kemudian limbah dari apartemen dan apa segala macam yang ada di situ, dan kemudian itu terbuang ke sungai itu dalam jumlah yang besar. Sejumlah sampel ikan telah dikumpulkan oleh pihak polisian dan BPLHD dan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Beberapa dugaan sementara penyebab matinya jutaan ikan tersebut diantaranya akibat keracunan limbah pabrik dan limbah kapal, proyek reklamasi pantai utara, atau cuaca ekstrim yang menyebabkan ikan kekurangan oksigen. Sambil menunggu hasil uji lab, warga diimbau untuk tidak berenang di wilayah penemuan ikan maupun mengkonsumsi ikan tersebut hingga dinyatakan aman. Tim Liputan Metro TV. Ya, Badan Pengelola Lingkungan Provinsi DKI Jakarta mengambil sampel ikan untuk diteliti. Petugas menduga faktor cuaca sebagai penyebab utama matinya jutaan ikan di pantai Ancol. Kita akan bergabung bersama dengan Angel Valentina yang akan melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Angel, apakah faktor cuaca menjadi pemicu fenomena jutaan bangkai ikan ini? Ya Elvita, itu merupakan dugaan sementara. Seperti yang kita ketahui bahwa 3 hari lalu pantai Ancol ini dikejutkan dengan ribuan bangkai ikan yang terdampar hingga ke pesisir pantai Ancol ini. Dan sejak 3 hari lalu juga para pengunjung yang berkunjung ke pantai Ancol ini sudah dilarang untuk berenang karena air laut pantai Ancol yang biasanya berwarna biru kini sudah berubah menjadi hitam kecoklatan dan menimbulkan bau yang sangat amis. Namun setelah dilakukan pembersihan secara intensif maksud kami selama 3 hari berturut-turut oleh petugas dan juga pihak pengelola, kini kondisi pantai Ancol sudah berubah menjadi bersih, namun tetap masih meninggalkan bau amis yang begitu menyengat. Dan hingga saat ini pun para pengunjung masih tidak diperbolehkan untuk berenang karena takut dikhawatirkan akan terjadinya penyakit gatal-gatal. Dan fenomena ini ternyata sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, tim gabungan dari berbagai pihak seperti Badan Pengelola Lingkungan Hidup, tim Puslap 4, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Polair melakukan uji sampel air di titik 3 lokasi di pantai Jakarta ini. 3 lokasi tersebut adalah Pantai Cilincing, Pantai Putri Duyung, dan juga Pantai Muara Angke, di mana dari hasil ketiga sampel air tersebut diketahui identifikasi penyebab sementaranya adalah akibat adanya hewan ataupun ganggang merah yang berupa mikroplankton. Ini tumbuh di sepanjang pantai karena adanya intensitas cahaya yang adanya intensitas cahaya sebesar ataupun 35 derajat di mana menyinari tumbuhan plankton ini. Maksud kami tumbuhan ganggang merah ini, di mana ganggang merah ini sistem hidupnya sama seperti tumbuhan lain, yaitu pada pagi hari dia memerlukan oksigen dan juga pada malam hari dia mengeluarkan oksigen. Jadi dengan adanya tumbuhan ganggang merah ini yang terkena dampak dari intensitas cahaya yang semakin tinggi yakni 35 derajat, maka pertumbuhan dari ganggang merah ini pun semakin berkembang biak. Akibatnya para ekosistem di laut ini kekurangan oksigen dan berebutan oksigen. Namun ada beberapa pihak yang menyebutkan bahwa ini diidentifikasi
karena adanya limbah. Dan pihak dari peneliti utama toksikologi perairan Balitbang Kelautan Perikanan yaitu Profesor Dr. Insinyur Husnah membantah karena jika terjadi kematian akibat adanya limbah ini sangatlah kecil karena ikan-ikan ini mati secara langsung, tidak secara perlahan karena jika terkena limbah itu maka hewan akan mati secara perlahan. Namun ini kematiannya secara langsung dan diperkirakan terjadi pada malam hari. Sehingga pada pagi hari para ikan-ikan yang kekurangan oksigen ini terpaksa harus terdampar hingga ke bibir pantai. Dan dugaan kurangnya oksigen juga terlihat dari adanya warna kehitaman pada permukaan laut yang mengakibatkan atau menandakan bahwa air di dalam air laut ini memang sudah sangat kekurangan oksigen. Jadi sementara indikasi ini disebabkan oleh adanya hewan ganggang merah. Demikian Elvita. Ya, Angel Valentina, terima kasih Angel untuk laporannya.